Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, pertama-tama pada subuh ini marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita melaksanakan segala kegiatan kita di subuh dan hari-hari ini dapat berjalan lancar, dimudahkan rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, pada Mutiara Ilmu Subuh ini saya akan menguraikan surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 28. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin iz dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kuluna fa'ujasa minhum khifa qalu la takhaf wa basyaruhu biulamin alim. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini menceritakan kepada kita bahwasanya Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin, sudahkah datang kepadamu berita tentang Nabi Ibrahim yang menerima tamu yang mulia. Jadi pada waktu itu, pada waktu tengah malam, sekitar jam 2 lah, jam 2:30, datanglah tamu ke rumah Nabi Ibrahim itu, tamu yang tidak dikenal Bapak Ibu sekalian. Dia mengucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tentu kaget Nabi Ibrahim, tengah malam jam 2:30 tamu datang ke rumah kita, ngintip di pintu, nampaklah orang berambut panjang, bajunya putih, kakinya tidak nampak. Namun Nabi Ibrahim pun mempersilakan mereka masuk. Ya, dia persilakan masuk. Iza dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Dia mengucapkan salam, masuk mengucapkan salam, jawab oleh oleh Nabi Ibrahim, ini adalah tamu yang tidak dikenal. Pada waktu itu setelah masuk ke rumah itu, Nabi Ibrahim pun meninggalkan tamunya itu sebentar. Ya. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Dia pergi secara diam-diam ke keluarganya, kepada istrinya, untuk mencari anak sapi gemuk, dibakarnya, daging anak sapi yang gemuk itu dibakar, dihidangkannya lah kepada tamu yang tidak dikenal tadi tengah malam itu Bapak Ibu sekalian. Maka pada waktu itu setelah dihidangkan, disuruhlah oleh Nabi Ibrahim makanlah hidangan ini, makanlah apa yang tadi saya buat ini. Tetapi tamu itu tidak memakan daging yang dibakar oleh Nabi Ibrahim tadi. Menengok juga lah Nabi Ibrahim itu kepada tamu tadi. Nampak bajunya putih, rambutnya panjang, kakinya tidak nampak. Bertambah takutlah dia. Bertambah takutlah Nabi Ibrahim tadi. Akhirnya makanan pun tidak dimakan. Berkatalah malaikat tadi. Berkata malaikat tadi, qalu la tahab, jangan kamu takut.
wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kami ini malaikat datang membawa berita gembira kepadamu bahwa kamu akan punya anak yang alim. Itu dia Nabi Ishak alaihissalam. Mendengar perkataan itu, maka fa'aqbalatil amra'atu fi dharrati fadhaqqat wajhaha. Datanglah, keluarlah istrinya dari kamar melompat-lompat. Mana mungkin saya ini hamil? Saya ini sudah berumur 90 tahun. Mana mungkin? Jadi kalau bahasa kitanya melompat-lompat dia kegirangan, antara haru, antara tidak percaya. Mana mungkin saya yang sudah tua umur 90 tahun akan punya anak? Jadi kalau bagi Allah itu tidak ada masalah. Ya, mau berapa tahun pun umur yang sang perempuan. Yang laki-laki sudah tua, yang perempuan sudah tua. Dalam sejarah kita dengar, kita baca, ada yang berpendapat umurnya Siti Sarah itu adalah sudah 90 tahun. Jadi pada waktu itu Nabi Ibrahim itu tinggalnya dengan Siti Sarah setelah Siti Hajar punya anak namanya Ismail, diletakkan di lembah yang tidak bertuan yang kita kenal dengan sekarang tempat haji sekarang itu. Setelah diantarkan ke sana, dia kembali kepada istri tuanya itu. Pada mulanya sudah lama dia menikah, tidak punya anak. Sang Siti Sarah lah yang menyuruh suaminya untuk menikah lagi. Kita sudah tua, Bang. Siapa yang akan mewariskan agama ini? Maka kalau bisa abang menikahlah. Tapi saya yang mencarikannya, katanya. Jadi dicarikannya lah jodohnya. Jodohnya siapa? Pembantunya sendiri. Hamba sayanya sendiri. Namanya Siti Hajar. Setelah dia menikah dengan Siti Hajar, punya anak lah namanya Ismail. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah dapat anak, mulailah ada kecemburuan Siti Sarah. Siti Hajar punya anak. Maka pada waktu itulah saatnya, sudah hampir 12 tahun umurnya, umur Ismail itu pada waktu itu. Pada waktu dia pergi ke istri pertamanya, pada waktu itulah berita gembira tadi, melompat-lompatlah Siti Sarah mendengarkan berita itu. Mana mungkin saya sudah tua, suami saya sudah tua juga. Tapi Allah menghendaki, maka nanti akan lahirlah nanti seorang yang pilihan, yang alim, namanya Ishak. Dari Ishak itulah nanti akan berkembang lagi kepada akan punya anak nanti. Ya, setelah dia perkembangan keturunannya dari Nabi Ishak kepada Nabi Yakub, dari Nabi Yakub nanti keturunannya lagi siapa? Kepada Nabi Yusuf dan seterusnya. Begitulah silsilah keturunannya. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut juga dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari Nabi Ishak itulah mulainya keturunan perkembangan Bani Israel. Para pemirsa dimanapun berada, apa pelajaran yang dapat bagi kita? Ya, yang pertama, Nabi Ibrahim itu adalah orang yang setia, orang yang peduli kepada tamu. Begitu dia, Pak. Bahkan sehari-hari Nabi Ibrahim itu kalau mau makan dia carinya orang dulu untuk menemaninya. Dia penerima tamu, dia dermawan. Kalau mau makan nggak mau dia sendiri, Pak. Cari kawan dulu. Siapa yang mau makan dengan saya? Makan. Begitulah dia. Jadi dia orang yang bagus menerima tamu, walaupun dia tengah malam. Coba kalau kita tengah malam seperti itu, datang orang yang minta mengucapkan salam tengah malam, mungkin kita tidak akan bukakan pintu. Tapi Nabi Ibrahim, begitulah dia menerima tamu. Yang kedua, kesabaran Nabi Ibrahim itu, ya, dalam berdoa meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala berbuah dengan lahirnya seorang
Setelah Ismail ada lagi namanya Ishak dari istri pertamanya Siti Sarah. Kemudian yang ketiga, pelajaran apa lagi kita dapat ambil? Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Kalau Allah yang menghendaki semua terjadi. Innama amruhu iza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Kalau berkehendak ada yang tidak mungkin, pasti terjadi. Jadilah dia. Maka dari sanalah keturunan-keturunan ya, para nabi dan rasul dari keturunan Nabi Ibrahim ini. Maka jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah putus asa. Allah akan mengabulkan permintaan hambanya. Allah melihat kesabaran para hambanya. Maka berbuah manis dengan penderitaan yang dideritanya itu. Nabi Ishak dengan Siti Sarah akhirnya juga punya anak yang kelak anaknya akan menjadi nabi dan rasul. Siti Sarah ini istri pertama Nabi Ibrahim itu cantiknya luar biasa. Ya. Nah, itulah. Sampai dalam riwayat disebutkan sudah hampir 90 tahun umur Siti Sarah itu baru punya anak. Coba Bapak bayangkan itu. Siapa kita sekarang nih umur 90 tahun punya anak? Tapi kalau Allah mau, tidak mungkin terjadi. Maka para pemirsa dimanapun berada, ibu-ibu yang masih atau saudara-saudara kita yang belum punya anak, sabarlah, berdoalah. Allah akan kabulkan, Allah akan beri permintaan kita dengan kesabaran seperti yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah mutiara ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan tolong di subscribe ceramah ini untuk dikembangkan, di-share kepada yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.